Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat datang buat teman-teman semua yang baru ngeliat podcast kita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi sebenarnya nggak ada isi, jadi lebih baik kita saling menangisi. Hari ini kita ditemenin sama Om Wuwu. Saya mengambil alih yang namanya host hari ini. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Hanif. Di sebelah sini ada Om Wuwu sebagai owner dari Makespace. Kita lagi ada di Makespace. Assalamualaikum. Terus ini ada Mas Yandri yang sampai hari ini masih tektokan terkait dengan pekerjaannya. Oke Om Wuwu, sebelumnya kenalin dulu dong. Nih tempat ini dan ya gitu deh. Gimana nih kamu? Kalau bicara tempat ini adalah tempat yang memang kita buat dari mimpi. Kita bikin punya tempat kreatif yang bisa dipakai untuk siapa aja. Tempat yang bisa dipakai untuk kita saling sharing ilmu, diskusi dan sebagainya gitu. Jadi bisa dibilang tempat ini juga tempat untuk kita memulai mimpi juga gitu. Gitu bro. Mulai mimpi ya. Iya. Mas Andre ada yang mau ditanyain nggak Mas? Kita lagi ngobrolin apa sih ini? Kegiatan sehari-hari tuh apa tuh kamu kalau boleh cerita? Kalau kegiatan saya sehari-hari, kerjaan utama ya, itu menunggu waktu sholat sebenarnya. Kerjaan sampingan, ya bisnis kecil-kecilan lah gitu. Bentar ya, tadi sih kita ngomongin nggak mau terlalu berat-berat. Tiba-tiba ada sesuatu yang menurut saya sih cukup berat ya. Pekerjaan utama adalah menunggu waktu sholat. Keren. Aduh. Lanjut Om, lanjut. Terus Itu sekedar ini aja sih, pengingat diri aja waktu. Ya kewajiban utama kita kan itu sebenarnya. kewajiban utama kita adalah menunggu waktu sholat, Menunaikan ibadah lah. menunaikan ibadah. Iya. Kalau kerjaan-kerjaan kita bisnis atau kita punya kegiatan yang lain, duniawi banget ya. Duniawi banget. Karena sampai manapun dunia itu dikejar juga nggak akan selesai gitu. Kan jadi berat obrolannya Om Wuwu. Iya sih. Tadi kayaknya nggak gitu. Coba Mas Henry mau kasih ice breaking kali ini biar nggak gini-gini amat. Jadi sebenarnya gini, hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang kaligrafi mudah belajar. Belajar kaligrafi itu mudah. Belajar kaligrafi itu mudah. Belajar kaligrafi itu Atau mudah. lebih tepatnya kita permudah aja belajar kaligrafinya. Kita Jadi permudah. kadang-kadang kan kita ngelihat kaligrafi itu kan ayat, hadis atau kata-kata indah itu biasanya dari huruf-huruf Arab itu kan yang dibikin atau istilahnya didesain yang nyaman atau enak dilihat, dipandang gitu kan. Oke. Biasanya kita kalau nggak ada basic ngaji atau belajar huruf Al-Quran gitu kan, biasanya agak kesusahan di situ, bro. Agak kesusahan ya. Agak kesusahan. Nah, kita bikin sederhana lagi. Siapapun bisa bikin kaligrafi. Nah, Siapapun bisa bikin kaligrafi. Iya. Jadi yang gini nih, maksudnya ide awalnya Om Wuwu bikin kaligrafi yang notabene-nya dari huruf Arab, itu awal mulanya tuh gimana tuh Om Wuwu? Bisa cerita nggak? Ya, itu kegelisahan hati aja sih sebenarnya, kegelisahan hati. Ada kecemburuan dengan teman-teman yang sedang beribadah ke sana, sedangkan saya lagi belum bisa berangkat kan, ke tanah suci. Saya kangen melihat Ka'bah, intinya itu. Kangen melihat Ka'bah, Ya. oke. Nah, Ka'bah itu kan ditutupi sama kiswah tuh, ya
Identik karya dengan seni, ya di kiswah, dan itu kan sebuah karya seni yang saya pikir luar biasa ya. Oke. Nah, terus bagaimana ketika saya di rumah saya bisa memandang Ka'bah nih? Saya Oke. cari-cari nih sebenarnya kaligrafi kiswah gitu kan. Oke. Di online harganya cukup lumayan yang terus saya lihat, saya pikir saya bisa bikin, cuma tidak mungkin saya bisa langsung bikin yang kiswah. Saya bikin yang kecil-kecil, yang sederhana, belajar dari alif dulu, kasroh, doma, kayak gitu-gitulah. Huruf hijaiyah lah ya. Hijaiyah. Terus ada ornamen-ornamen dari hal sederhana dulu. Saya bikin, ternyata teman-teman ketika melihat itu bilang bagus gitu. Itu menjadi penyemangat saya. Berarti ketika saya mau bikin kiswah nih yang terlihat rumit, tapi sebenarnya bisa dengan teknologi kita bisa menyederhanakan itu, bisa membantu kita untuk membuat kiswah tiruan lah ya, bukan membuat kiswah ya, tiruan atau siluet kiswah lah kita bisa bikin gitu. Nah, akhirnya jadi, dan saya pikir juga ya saya cukup puas dengan hasil dari kiswahnya ya. Iya, Hasil gitu. karya Om Wuwu. Nanti kita akan spill Ya. Terus kita juga akan kasih sedikit proses-prosesnya gimana pada saat itu Om Wuwu lagi bikin dikit-dikit gitu ya. Saya sebenarnya agak penasaran gini Om Wuwu, sebentar, maaf saya potong ya. Ini kan kita bicara walaupun ini teks, oke, kita sepakati dulu ya, ini teks ya, yang ditulis dengan bahasa Arab. Kalau ada orang lagi yang bilang bahwa ini nggak bisa dibilang bahasa Arab, ini bahasa Al-Quran, karena orang Arab belum tentu bisa mengerti bahasa Al-Quran, karena ini adalah bahasa Tuhan, berarti gitu ya. Banyak orang yang meyakini bahwa ini adalah ayat suci. Pada saat membuatnya itu ada ini nggak sih apa ya? Kayak orang mau sholat wudhu dulu gitu. Nah kalau pada saat buat ini tuh Om Wuwu gimana tuh? Boleh cerita nggak? Oke, ini adalah menarik nih. Karena pelaku-pelaku teman-teman pelaku usaha kaligrafi yang seperti yang saya kerjakan di kaligrafi lem tembak lah, itu banyak yang kerjanya di bawah loh bro. Jadi di bawah, di lantai gitu kan. Di lantai. Sejajar sama kaki gitu kan. Aduh, jadi miris ya. Oke. Saya sih mengimbau ke teman-teman yang mau belajar nih nanti, lebih baik ketika kita memang memegang atau membuat huruf-huruf yang dari Al-Quran atau asma Allah, asma Muhammad, lebih baiklah kita ambil wudhu dulu lah. Ada etikanya kan seperti itu. Jadi terus buatnya juga di meja, jangan di bawah, jangan di lantai gitu. Jadi kita tetap menghormati apa ya, ada adabnya lah istilahnya dalam kita, karena sebagian kan memang ya tadi Mas Hanif sendiri bilang penggalan-penggalan dari kitab suci gitu kan. Ya, saya mengimbau nih teman-teman, terutama pengrajin kaligrafi, sebaiknya lah kita siapkan tempat khusus, meja gitu kan. Terus ketika memegang atau membuat, ya kalau bisa dalam keadaan suci lah, ambil wudhu lah minimal lah gitu. Ambil wudhu. Iya, jadi kan lebih tenang kan kita dalam kerjaannya. Gitu Mas Hanif. Artinya itu dilakukan sebagai bentuk atau sebagai suatu upaya beretika ya, terhadap beradab lah, kita menghormati lah. Menghormati. Ya. Oke, itu. Kayaknya menarik nih obrolannya, kayaknya masalah jadi kehidupan nih guys. Tadi kita janjiannya obrolannya tuh yang ringan-ringan, nggak begini. Kali. Ya udah. Tapi ini justru malah lebih menarik ya, artinya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini itu bisa menjadi sebuah pengalaman baru bagi pendengar yang baru dengar, atau menambah perspektif baru, terutama tadi terkait dengan apa tuh Om, bagaimana kita beradab terhadap karya kita yang notabene-nya di saat ini Om Wuwu mengerjakan di wilayah kaligrafi yang dimana diambil dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, jadi dari sisi Al-Qurannya gitu. Mas Andri,
Gimana Mas Andri? Waduh, iya Mas Andri kayaknya. Di next episode mungkin kita mau bikin tutorial sederhana ya. Tutorial Untuk sederhana. teman-teman nanti kita ajarin bukan ajarin ya. Kita sama-sama belajar lah bikin alif, bikin huruf-huruf yang lain. Oh, jadi gitu. Nanti gitu. akan ada. Berarti gini teman-teman, bahwa nextnya itu Om Wuwu ini berencana membagikan ya, atau sama-sama belajar. Terus dari apa yang udah Om Wuwu alamin sejauh ini, Om Wuwu pengen sharing terkait bagaimana cara membuatnya gitu ya. Iya. Hasilnya biasa aja, dia bisa buat 5 menit, hasilnya lebih bagus. Belajar. Ya, balik lagi kita di Backspace. Dar. Tadi gimana? Soal apa nih? Soal bagaimana kita belajar dari anak-anak muda generasi sekarang yang pikiran lebih fresh, lebih apa gitu. Lebih cepat bergerak ya. Lebih cepat bergerak. Jadi kita coba sekarang, kita lagi mau ngebahas tentang bagaimana anak-anak muda ini yang penuh energi, motivasi dan kreativitas sebagai orang yang sudah berumur mencoba untuk belajar dari mereka untuk menyerap tren-tren yang terbaru lah kira-kira. Tepatnya memahami gitu. Gimana Bu? Mas Andri? Oke, kita mau ngasih tahu salah satu karyanya Mas Wuwu atau Kang Wuwu di sini, yang dimana ini dibikin berapa lama nih Kang Wuwu? Si kiswah tersebut, dimana pada saat pembuatan itu adalah mengobati kerinduan ya kalau nggak salah tadi ya. Iya, Gimana, itu dalamnya. Ya. Gimana tuh Om Wuwu? Kalau bisa dijelasin dong. Butuh waktu kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu ya? 1 minggu, dan saya ngeliat mockup-nya itu luas banget ya, banyak banget itu kan. Ukuran berapa sih tuh? Ya, kurang lebih 1 kali 2 meter lah 1 tingginya. kali 2 meter ya. Ntar kita kasih tahu, nanti kita spill, nanti kita ceritain. Cuma kalau kita lihat semua secara keseluruhan itu kayak luas banget, kayak lapangan bola gitu kan, nggak selesai kerjaan. Nah, untuk menyiasati itu saya selesaikan sedikit demi sedikit. Misal 1 bagian dulu, nanti misal kita capek atau kita bosen nih, nanti kita nunggu waktu sholat, habis sholat kita ngerjain 1 bagian lagi, terus gitu. Sehari bisa 4 kali, 5 kali. Setelah sholat kan juga lama-lama banyak, lama-lama selesai gitu. Dan saya yakin semua orang bisa. Semua orang pasti bisa ya? Bisa. Keren. Kita lihat. Yuk, habis ini kita mau lihat karyanya Kang Wuwu. Ini dia nih hasil dari implementasi kerinduan. Ya. Kang Wuwu kan main. Jadi ini teman-teman, sedulur-sedulur, saudara-saudaraku sekalian, hasil karya dari Kang Wuwu yang mencoba mengimplementasikan kerinduan. Inilah hasilnya. Gimana, coba Om mau ceritain nih? Ini siluet dari kiswah pintu Ka'bah. Jadi saya ingin manjang atau saya ingin lihat Ka'bah, bagian dari Ka'bah lah. Saya bikin sendiri. Nah, ini bisa dipajang di ruang tamu atau musola atau mana gitu. Di depan Kementerian Agama boleh nggak? Bisa sekali itu. Oh, bisa ya? Ya. Bisa ya? Iya, bisa. Oke, sangat bisa. Ini kalau yang ini ayat apa ini Om, kalau boleh tahu nih? Kalau ini ayat kursi. Ayat kursi. Ya. Ini saya Kita ngelihatnya bikin seperti butiran air ya. Ya. Filosofinya apa ini? Boleh cerita nggak sedikit? Membuat tenang, membuat dingin, Adem ya. adem gitu. Kalau yang ini? Jadi kelihatan abstrak tapi asik gitu. Kalau ini penggalan dari ini sebenarnya bro. Penggalan dari Basmalah. Oke. Dan Ali Imran 133. Ali Imran 133. Iya, Ali Imran 133. Oh. Ini yang di atas ini loh. Yang di atas itu ya? Nah, di atas ini Oh iya. kita gedein. Nah, ini jadinya kayak gini.
Jadinya di sini ini Iya. penggalan dari yang ada di atas. Ya. Masya Allah. Ini kemarin udah beberapa ada yang pesan, lalu udah kita kirim gitu kan. Oh, udah sempat ada yang mesen juga? Udah. Subhanallah. Udah, Mudah-mudahan udah berkah ya Kang Wuwu. Amin, amin. Keren banget, keren banget. Ya, Ya, ya. buat teman-teman ini adalah hasil-hasil dari implementasi kerinduan beliau yang dimana mudah-mudahan kita juga bisa dapat ilmunya ya, karena tadi kita udah sempat dengar bahwa Kang Wuwu ini akan memberikan sharing-sharing lah, Ya. belajar bareng gitu ya Kang Wuwu ya, belajar bareng untuk bagaimana cara menjadi apa tadi, lem tembak tuh apa? Bermain kaligrafi lem tembak. Bermain Iya. kaligrafi lem tembak. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Termasuk yang seperti ini, Kang Hanif. Jadi ini saya Aman. Nah, ini saya buat kurang lebih 7 hari. 7 hari. 7 hari yang tadi saya bilang perbagian gitu kan. Jadi emang kalau misal kita lihat secara keseluruhan ini gede dan kayaknya nggak selesai. Nah kita selesaikan perbagian jadi nggak capek gitu. Dan alhamdulillah pelan-pelan selesai. 7 hari selesai. 7 hari Mungkin selesai. yang udah ahli 2 hari juga selesai. 2 hari juga sebenarnya. selesai. Ini ukuran Kayak- berapa kali berapa nih Om? 1 kali 2. 1 meter kali 2. 2 meter. Nah, untuk yang segede ini 2 jam, 1 jam kalau udah ahli juga udah bisa nih sebenarnya. Tunggu bentar Om. Ini sejam atau 2 jam itu pengaruh sama mood nggak? Nah, Ya. itu kan kadang-kadang kita juga bukan hanya mood ya, tapi karena ini kaitannya sama lem tembak, kadang-kadang getaran tangan kalau udah tremor, Oh, belum makan. belum makan, berhenti dulu lebih baik. Jangan diterusin. Goyang belum. Goyang nanti, urutnya Siap. goyang. Siap Kang Wuwu. Gitu Kang Hanif. Ya. Oke, sampai sini dulu dari kita. Di teman-teman mudah-mudahan juga bisa mengambil pengalaman dan apa ya? Ya, apa yang udah kami ceritakan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi lah, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sampai jumpa kembali di Make Space yang berikutnya. Kita akan ngebahas yang lebih keren-keren dan lebih lucu-lucu dan lebih dalam tentang kehidupan. Saya Hanif dan sebelah saya Wuwu Setiawan. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.